Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan Pak Cahyo. Nah, pada pembelajaran hari ini Pak Cahyo akan membawakan tema 1, subtema 4, muatan pelajaran PJOK. Nah, anak-anak, subtema kali ini masih berjudul pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, mari kita simak. Pada pertemuan yang lalu, masih ingatkah anak-anak dengan gerak lokomotor? Nah, kita akan membahas gerak lokomotor saat ini ya. Gerak lokomotor dalam permainan. Nah, kira-kira masih ingat gak arti dari gerak lokomotor? Apa anak-anak? Ya, gerak lokomotor adalah gerak yang disertai dengan perpindahan tempat ya. Seperti bergeser, berlari, berjalan. Yang penting itu melakukan perpindahan tempat, maka namanya gerak lokomotor. Oke. Nah, ini ada macam-macam permainan yang menggunakan gerak lokomotor. Yang pertama yaitu permainan rangku alu. Nah, ini permainan. Yang kedua, bermain lompat jauh. Dan yang ketiga, permainan engklek. Mari kita bahas masing-masing. Nah, permainan rangku alu. Nah, silakan dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Ya, di sebelah sini ada anak yang membawa bambu. Nah, berapa jumlahnya bambunya? Ada 4. Nah, pemainnya ada 8. Nah, mari kita lihat. Nah, permainan rangku alu itu permainan tradisional yang berasal dari Manggarai, NTT. NTT itu di mana? Ya, di Nusa Tenggara Timur. Nah, permainan ini digunakan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Jadi adat istiadat di sana untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian digunakan permainan tradisional ini. Ya. Mari kita lihat permainan rangku ulu. Nah, ini permainan yang menggunakan 4 batang bambu. Nah, bisa dilihat di gambar ada anak yang sedang bermain rangku alu. Ya. Panjang bambunya sekitar berapa? Kurang lebih adalah 2 meter. Ya. Permainan ini dilakukan di tempat yang terbuka dan yang tidak licin. Karena resikonya cedera kalau licin ya. Permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok, satu yang memegang bambu dan satu sebagai pemain ya. Bagaimana cara bermain rangku alu? Yang pertama, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 4 orang ya. Kelompok pertama bertugas memegang bambu ya, memegang bambu. Kelompok kedua itu bertugas untuk melompat. Nah, kelompok pertama itu jongkok berhadapan dan menggerakkan bambu. Gerakan membuka dan menutup itu dilakukan bergantian ya. Prok prok, prok prok. Seperti itu gerakannya. Kelompok pelompat itu bergiliran melompati bambu. Mari kita lihat ya. Jika ada pemain yang terjepit, maka kelompok pelompat bergantian memegang batang bambu tersebut. Nah, oke, mari kita simak video berikut ini. Nah, begitulah permainan dari rangku alu. Ya. Mari kita lihat.
lokomotor, yang kedua yaitu bermain lompat jauh. Nah, pernah ya anak-anak bermain lompat jauh ya? Lompat itu merupakan gerak lokomotor. Nah, gerak lompat jauh itu digunakan untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, lompat jauh itu dilakukan di tempat yang berpasir atau bertanah yang gembur. Supaya apa? Nah, supaya tidak terjadi cedera. Nah, maka tidak dianjurkan bermain di halaman sekolah yang memiliki latar yang keras, ya, berisiko untuk menyebabkan cedera. Nah, lalu bagaimana cara melakukan lompat jauh? Bisa kita lihat gambarnya ya. Gambarnya bisa dilihat, wah, itu ada orang sedang melompat. Nah, yang pertama, buat garis batas awal lompatan. Ya, jadi ada garis batasnya. Di gambar itu terlihat waktu awal sebelum lompat itu ada garis batasnya. Ya. Yang kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu, nah, untuk mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, ambil ancang-ancang. Ya, sebelum berlari harus ancang-ancang. Ya, kurang lebih berapa meter itu bisa melihat jaraknya sendiri. Ya. Yang keempat, berlari menuju garis batas sekencang mungkin. Ya, larinya sekencang mungkin. Ya. Lalu gunakan kaki yang paling kuat untuk melakukan tolakan atau lompatan. Ya. Jadi kakinya harus pas di garis batas. Pertanyaannya, kalau melebihi garis batas bagaimana? Diskualifikasi, tidak masuk hitungan. Gitu ya anak-anak ya. Lalu lompat sejauh-jauhnya dari garis batas. Gitu ya anak-anak. Semakin jauh, semakin poinnya tinggi. Nah, lakukan pendaratan dengan posisi kaki mengeper. Ya, seperti ini ya, mengeper. Jadi kaki tidak boleh lurus karena resikonya adalah kakinya terkilir. Ya, gitu anak-anak. Lalu berikan tanda hasil lompatanmu dan ukur dari batasnya. Jadi setelah melompat itu kan ada jejak kakinya. Jejak kaki itulah yang diukur dari garis batas. Itulah jauhnya lompatanmu. Gitu ya. Semakin jauh maka semakin bagus. Nah, simak video lompat jauh berikut ini ya. Disimak dulu. After the 848, and really, he has got so much potential. Silver medalist last year, but he's lovely technique. Oh, that's big. That is very big. That's over 850 by the look of it. His best coming into this jam is 865, then Chef's Room in South Africa. Look at the height he gets on the floor. That's super technique too. Controls the rotations beautifully. Look at that. Lovely little movement of the arms, preventing all the rotations. Gets very strong, and I thank 861. That's brilliant. Diamond League record on this occasion. 860. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke permainan engklek. Nah, pernah mendengar engklek ya? Nah, engklek, kita akan mencoba bagaimana cara bermain dari engklek. Engklek adalah permainan yang menggunakan garis. Nah, kita lihat dulu di gambar bentuk permainan dari engklek. Nah, seperti itu ya di gambar ya. Para pemain itu harus melompat menggunakan satu kaki di setiap kotak dan tidak boleh melebihi dari kotaknya, ya. Yang kedua, pemain harus memiliki gacuk. Gacuk itu apa tuh? Pecahan genting atau keramik lantai atau batu yang datar. Itu kalau orang Jawa biasa menyebut dengan gacuk. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, gacuk dilemparkan ke salah satu petak yang
tergambar di tanah atau di area lapangan. Nah, petak dengan gacok yang sudah ada di atasnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap orang. Ya, apabila sudah dilempar, ya, gacoknya itu berada di salah satu kotak, maka pemain harus melewati kotak tersebut. Ya. Pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Nah itu, ya, bisa dilihat pada gambar. Ya, pemain tidak diperbolehkan melempar gacok hingga melebihi petak yang disediakan. Ya. Jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut, maka dianggap gugur. Lalu pemain yang melakukan kesalahan tersebut harus diganti dengan pemain selanjutnya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Nah, inilah dia cara bermain engklek. Gitu ya anak-anak ya, cara bermainnya ya. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja gerak lokomotor dalam sebuah permainan. Maka anak-anak silahkan belajar dengan rajin, cek tugasnya di Google Classroom masing-masing kelas. Semangat belajar, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik tentang kisah Yusuf yang diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 39 sampai dengan 45. Siapakah Santo Yusuf itu? Santo Yusuf yang dimaksudkan di sini itu berbeda dengan Santo Yusuf ayah Tuhan Yesus. Lalu siapa Santo Yusuf yang akan kita bahas? Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub. Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya dan ia dijuluki sebagai tukang mimpi. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak di Mesir. Karena apa? Karena itu tadi Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya dan dia paling disayang oleh ayahnya. Jadi saudaranya memikirkan cara bagaimana agar Yusuf keluar dari rumah mereka. Salah satu caranya adalah dengan menjual Yusuf, dan setelah berhasil dijual, Yusuf dijadikan budak di Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual lagi pada Potifar, yaitu seorang pegawai Raja Fir'aun. Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penderitaannya, Yusuf tetap percaya bahwa Allah pasti menolongnya. Jadi, meskipun Yusuf mengalami banyak sekali permasalahan, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak cobaan, Yusuf tetap percaya kepada Allah. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan membantunya, mendampinginya, dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi Yusuf. Di Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Firaun. Pada saat tidur, Raja Firaun mengalami mimpi sebanyak 2 kali. Mimpi yang pertama adalah Raja Firaun berdiri di dekat Sungai Nil dan dia melihat 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Dan di mimpi yang kedua, Raja Firaun melihat 7 bulir gandum penuh
dan 7 bulir gandum kurus. Kemudian Yusuf bertemu Raja Firaun untuk menafsirkan mimpi sang raja. Jadi ketika di dalam penjara, teman-teman di dalam penjara itu mengetahui jika Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Dan hal itu didengar Raja Firaun. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara oleh Raja Firaun untuk menemui raja. Dan Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, dan mimpi sang raja memiliki arti bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kekeringan. Lalu agar terhindar dari kelaparan, Yusuf memberikan jalan keluar untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan selama 7 tahun sebagai persediaan untuk menghadapi masa kekeringan dan kelaparan yang akan datang. Karena jalan keluar yang diambil Yusuf sangat bijaksana, kemudian Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Jadi ketika ada seseorang, ketika ada teman yang jahat terhadap kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, melainkan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal dalam meraih cita-cita. Namun, kesulitan dan cobaan harus kita hadapi dengan penuh semangat dan daya juang yang tinggi. Lalu, apa pesan yang dapat kita ambil dari Santo Yusuf? Teladan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, bahwa orang yang tabah dan beriman pasti dapat mengatasi masalah. Seperti Yusuf tadi, dia dipenjara, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian karena kebijaksanaannya, karena kepandaiannya, Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa. Yang kedua, ketika kita mengalami kesulitan, sebaiknya kita tidak boleh menyerah. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap semangat. Dan yang ketiga, orang yang baik dan benar akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Seperti Yusuf yang tetap percaya meskipun ia menghadapi dan mengalami kesulitan. Tetap andalkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Sekian penjelasan dari Bu Feni, selamat belajar.